Nanoteknologi dalam pengiriman inhibitor USEK1 untuk regenerasi gigi. Penggunaan nanoteknologi dalam pengiriman inhibitor USEK1 adalah terobosan penting dalam terapi regeneratif, khususnya untuk regenerasi gigi. Teknologi ini memungkinkan penghantaran obat secara presisi, meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi dosis yang dibutuhkan, dan meminimalkan efek samping. 1. Mengapa nanoteknologi? 1. Presisi tinggi. Nanopartikel dapat diarahkan langsung ke sel target di area gigi yang membutuhkan regenerasi. 2. Pelepasan terkontrol. Dapat mengatur pelepasan inhibitor USEK1 secara perlahan dan berkelanjutan, mendukung proses regenerasi jangka panjang. 3. Stabilitas molekul. Melindungi inhibitor USEK1 dari degradasi sebelum mencapai target, meningkatkan stabilitasnya di dalam tubuh. 2. Jenis nanopartikel untuk pengiriman inhibitor USEK1. A. Liposomes. Struktur vesikel bulat dengan lapisan ganda lipid mirip membran sel. Keunggulan, biokompatibel, mudah terurai secara biologis, dan dapat membawa molekul hidrofobik dan hidrofilik. 2. B. Nanopartikel polimerik. Bahan polimer biodegradable seperti PLGA, polylactic glycolic acid. Keunggulan, melepaskan inhibitor USEK1 secara bertahap selama beberapa minggu dan stabil untuk terapi jangka panjang. C. Nanogel struktur. Gel hidrofilik dengan ukuran nano yang fleksibel. Keunggulan, menyerap air, melekat di jaringan lunak mulut, dan mengontrol pelepasan inhibitor USEK1 responsif terhadap pH. D. Nanopartikel berbasis silika. Struktur, pori-pori berukuran nano untuk menyimpan molekul obat. Keunggulan, kapasitas muatan tinggi dan dapat dimodifikasi untuk pelepasan obat spesifik di jaringan gigi rusak. E. Nanopartikel emas. PS. Keunggulan, stabil, mudah dimodifikasi untuk penghantaran yang ditargetkan, dan dapat diaktifkan dengan stimulus eksternal seperti cahaya. 3. Mekanisme penghantaran nanopartikel. A. Pengikatan target, targeted delivery. Modifikasi permukaan, nanopartikel dimodifikasi dengan ligand khusus untuk mengenali reseptor di sel gigi. Penghantaran terarah mengurangi risiko efek samping pada jaringan sehat. 2. B. Pelepasan terkontrol, controlled release. Nanopartikel melepaskan inhibitor USEK1 sebagai respon terhadap perubahan pH atau suhu. Pelepasan berkelanjutan mendukung proses regenerasi bertahap dengan pelepasan obat perlahan. 4. Proses klinis penggunaan nanoteknologi. A. Tahap persiapan formulasi nanopartikel ukuran 20 Loden 200 nanometer untuk penetrasi optimal. Sterilisasi dan uji stabilitas memastikan konsistensi pelepasan obat. 2. B. Aplikasi klinis metode pemberian, injeksi lokal atau aplikasi topikal. Pemantauan, imaging 3D, CBCT, dan biomarker regenerasi. 5. Keunggulan nanoteknologi dalam regenerasi gigi. 1. Efisiensi tinggi, mengurangi kebutuhan dosis tinggi. 2. Minim efek samping, mengurangi risiko kerusakan jaringan sehat. 3. Pelepasan yang dikendalikan, efek terapi jangka panjang. Kemampuan penetrasi tinggi, mencapai sel target di jaringan keras. Tantangan dan risiko. 1. Toksisitas jangka panjang, risiko akumulasi nanopartikel di jaringan. 2. Kompleksitas produksi, memerlukan teknologi canggih. Regulasi ketat, uji klinis ekstensif sebelum disetujui. 7. Studi klinis terkini.
Studi di Jepang 2024, liposom berisi inhibitor USX1 menunjukkan efektivitas tinggi. 2. Uji klinis di Eropa 2025, nanopartikel PLGA mendukung pertumbuhan gigi baru dalam 3 bulan. 8. Masa depan nanoteknologi dalam regenerasi gigi. 1. Nanopartikel multifungsi menggabungkan inhibitor USX1 dengan faktor pertumbuhan lain. 2. Theranostics untuk terapi dan diagnostik secara real time. 3. Nanorobot medis mengarahkan inhibitor USX1 dengan presisi ekstrem. Kesimpulan, nanoteknologi menghadirkan revolusi dalam penghantaran inhibitor USAG1 untuk regenerasi gigi. Dengan kemampuan mengontrol pelepasan obat, menargetkan jaringan spesifik, dan meminimalkan efek samping, nanoteknologi berpotensi menjadi standar baru dalam kedokteran regeneratif.